Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Valentino dengan NIM D04120115 dari Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sedikit materi tentang suku Bajau atau yang biasa disebut dengan suku Bajo. Pertama-tama, saya berterima kasih dengan Bapak Ahmad Ismail, SOS MSI, yang telah memberikan materi ini kepada kami. Jadi untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita melangkah ke materi. Jadi, Bajo Pulau merupakan sebuah desa di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara geografis, Pulau Bajo terletak di wilayah Kepulauan Sunda Kecil. Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara ialah gugusan pulau di sebelah timur Pulau Jawa, membentang dari Pulau Bali di sebelah barat hingga Pulau Timor di sebelah timur. Suku Bajo atau disebut juga suku Bajau dan suku Sama merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia yang hidup nomaden di atas perairan laut. Mereka datang dari Kepulauan Sulu di Filipina Utara ratusan tahun yang lalu. Sebagian besar menuju ke arah Sabah dan berbagai wilayah Indonesia lainnya hingga ke Kepulauan Madagaskar. Suku Bajo juga dapat ditemui di Malaysia, Brunei, dan Filipina. Di Indonesia, suku Bajo tinggal di Kalimantan Timur, Berau, Bontang. Kalimantan Selatan yaitu di Kota Baru, dan di Sulawesi Selatan yaitu di Selayar. Adapun di Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Boleng, Seraya, Komodo, Longos, dan juga terdapat di Sumeneb dan wilayah Indonesia Timur lainnya. Sebagian besar suku Bajo di Indonesia juga tidak lagi nomaden. Mereka hidup menetap di pesisir pantai dengan hunian sederhana yang layak ditempati dan meninggalkan animisme atau dinamisme. Dengan bermodalkan perahu kuno, tanpa peralatan penunjuk arah modern untuk memandu perjalanan, mereka hanya mengandalkan posisi bintang. Nah, keunggulan suku Bajo ini yaitu mereka adalah perenang hebat. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter selama 13 menit tanpa alat bantu apapun. Suku Bajo merupakan seorang penjelajah laut dan perenang yang hebat. Mereka adalah manusia ikan dari Indonesia. Suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia dari suku bangsa lainnya. Limpa ini selanjutnya berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Kehebatan suku Bajo dalam mengarungi laut membuat banyak ilmuwan dunia tertarik untuk membuat penelitian. Nah, yang salah satunya yaitu sekelompok ilmuwan dari University of Copenhagen dan University of California. Untuk slide selanjutnya yaitu tradisi. Suku ini banyak menarik perhatian para ilmuwan untuk mengungkap asal-usul, tradisi, dan perubahannya. Dahulu, masyarakat Bajo terkenal dengan tradisi melautnya yang disebut Mamia Kadialo. Tradisi Mamia Kadialo merupakan pengelompokan orang ketika ikut melaut jangka waktu tertentu dan perahu yang digunakan. Nah, terdapat 3 kelompok dalam tradisi Mamia Kadialo ini. Yang pertama yaitu Balilibu, yang merupakan kebiasaan melaut menggunakan perahu sope yang digerakkan dengan dayung. Melaut hanya dalam 1 atau 2 hari dan kembali ke pemukiman menjual hasil tangkapan dan sebagian dinikmati bersama keluarga. Yang kedua yaitu Bapongka atau Babangi, merupakan kegiatan melaut selama beberapa minggu, bahkan bulanan, menggunakan perahu besar berukuran kurang lebih 4 kali 2 meter yang biasa disebut lapa atau sope. Bapongka sering mengikut sertakan keluarga seperti istri, anak-anak, bahkan ada yang melahirkan di atas perahu. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, Sasakai. Sasakai merupakan kebiasaan melaut menggunakan beberapa perahu selama beberapa bulan dengan wilayah jelajah antar pulau. Nah, selama kelompok menjalani Mamia Kadialo atau melaut, terdapat beberapa pantangan bagi keluarga yang ditinggal.
maupun mereka yang melaut. Selanjutnya yaitu julukan manusia perahu. Nah, manusia perahu di sini merupakan orang-orang yang secara berbondong-bondong meninggalkan negerinya menuju negeri lain dengan menggunakan perahu. Suku Bajo atau disebut dengan Seanomens ini benar-benar menjalani hidupnya di atas sebuah perahu sederhana. Selain sebagai sebuah rumah, perahu juga merupakan sarana bagi mereka untuk menangkap ikan dan berlayar dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Setiap orang di suku Wajo selalu menggunakan perahu untuk menunjang aktivitas mereka, karena memang seluruh hidup mereka bergantung pada laut yang sudah seperti ladang bagi mereka. Karena kebiasaannya berlayar berpindah-pindah, maka kini suku Wajo sudah banyak tersebar dan bermukim di sekitar Pulau Kalimantan Timur, Sulawesi, Papua, Maluku, Nusa Tenggara, dan bahkan sudah banyak yang menyebar hingga ke Thailand dan Filipina. Satu yang menyamakan mereka adalah bahasa ibu suku Bajo yang mereka gunakan. Bahkan kini bahasa ibu suku Bajo sudah terdengar sedikit mirip dengan bahasa Tagalog dari Filipina. Itulah sebabnya mengapa suku Bajo dinobatkan sebagai manusia perahu. Baik, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Jadi dari materi yang saya sampaikan ini terdapat beberapa referensi, namun referensi yang inti yang saya ambil yaitu dari jurnal yang berjudul Identitas Budaya dan Sejarah Suku Bajo dari jurnal Metahumaniora pada halaman 75 sampai 90 dan jurnal tersebut diterbitkan pada tahun 2021. Dan yang selanjutnya yaitu referensi kedua yaitu Potret Sosial Budaya Masyarakat Suku Bajo Sampela di Kabupaten Wakatobi yang merupakan jurnal komunikasi Universitas Garut atau hasil pemikiran dan penelitian pada halaman 341 sampai 356 pada tahun 2019. Nah, cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.